Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Akmija akan mempresentasikan tentang geografi dialek. Yang pertama adalah variasi bahasa. Variasi bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dialek dan dialek. Dialek adalah ciri-ciri bahasa perseorangan atau karakteristik tuturan seseorang dalam kesehariannya. Misalnya, ada seseorang yang sering mengakhiri tuturannya dengan kata bukan. Lalu, dialek adalah sekelompok individu yang memiliki ciri yang sama dalam tata bunyi, kosakata, morfologi, dan sintaksis. Karakteristik kelompok ini juga didapati di dalam lapisan masyarakat atau pekerja. Ciri bahasa yang terdapat pada golongan masyarakat yang sedemikian disebut dialek sosial. Semakin kompleks stratifikasi sosialnya, maka semakin banyak dialek sosialnya. Dialek sosial yang homogen biasanya ditemui pada masyarakat desa, sedangkan dialek sosial kompleks dapat ditemui pada masyarakat kota-kota besar. Suatu dialek mungkin lebih penting dari kedudukannya di antara dialek lain karena faktor non-linguis. Misalnya karena menjadi pusat keagamaan, pusat perdagangan, atau pusat pemerintahan. Akibat prestis inilah, dialek tersebut dianggap sebagai dialek yang patut dicontoh. Dialek seperti demikian disebut dialek standar atau bahasa standar. Bahasa standar yang awalnya bersifat dialek geografis, seiring berjalannya waktu berkembang akibat timbulnya perbedaan berdasarkan stratifikasi sosial. Misalnya, golongan masyarakat tertinggi memakai bentuk yang dianggap terbaik, sedangkan golongan rendah dianggap menggunakan bentuk yang kurang baik. Adanya perkembangan kesusastraan dan sistem gramatika membagi bahasa standar menjadi 2 bentuk, yaitu bahasa buku dan patois. Pembahasan kedua adalah geografi dialek awal. Pertama, timbulnya geografi dialek. Tahun 1876, August Leiskin mengumumkan slogan "Hukum bunyi tidak mempunyai kekecualian" atau Aus Namlos, bahwa hukum itu tidak ada kekecualian dibuktikan dengan dialek-dialek. Kemudian ada Leipzig yang membuat monografi mengenai dialek. Lalu George Wanker mencoba membuktikan hukum Leiskin dengan menyelidiki pergeseran konsonan Jerman tinggi dan Jerman rendah. Selanjutnya, cara kerja Wanker. Setelah penelitiannya tentang hukum Leiskin, tahun 1881, Wanker menerbitkan 6 peta sebagai model atlas dialek Jerman tinggi dan Jerman rendah. Informan dari penelitian ini adalah guru-guru sekolah yang diminta menerjemahkan kalimat ke dalam dialek-dialek Jerman dengan dicatat. Kemudian diadakan pengumpulan data secara kuesioner, lalu dianalisis, dan dimasukkan ke dalam peta dialek. Selanjutnya, kritik atas metode ortodoks. Geografi dialek yang dibuat di Jerman didasarkan pada suatu masyarakat yang statis. Tetapi, keadaan sekarang sudah berbeda, di mana masyarakat tidak statis lagi. Hal ini bisa terjadi karena banyak penduduk yang bergerak dari luar. Penutur dialek asli dipengaruhi penutur dialek atau bahasa lain, adanya penggusuran tempat tinggal penutur. Karena hal inilah, pendekatan statis tidak dapat dipertahankan. Faktor sosiologis sangat berpengaruh pada geografi dialek. Glenn R. Pickford dalam tulisannya yang berjudul American Linguistic Geography mengkritik bahwa ahli geografi dialek hanya meneliti dari kacamata pendidikan saja. Untuk itu, menurutnya penelitian geografi dialek harus mendapat bantuan dari para sosiolog. Selanjutnya adalah persiapan. Hans Kurat mengemukakan bahwa untuk menggarap sebuah peta bahasa atau dialek yang baik harus diarahkan kepada pemilihan peneliti dan latihan kerja lapangan, lalu pemilihan informan dan penentuan lokasi penelitian, dan penyusunan sebuah daftar kuesioner. Selanjutnya, untuk menyusun kuesioner, ada beberapa langkah yang dapat diperhatikan dalam menyusun kuesioner, yaitu daftar kata regional, tata bahasa dialek,
studi fonologi, dan lain-lain harus disusun dalam berkas tersendiri. Kedua, unsur bahasa dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu semantik berdasarkan unsur leksikal, morfologi berdasarkan kategori gramatikalnya, fonologi berdasarkan analisa fonemisnya, dan berdasarkan sudut diakronisnya. Lalu, contoh tambahan untuk mengilustrasikan perbedaan-perbedaan morfologis dan fonologis dicari dari kosakata sehari-hari. Selanjutnya, melakukan wawancara. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, peneliti harus memperoleh latihan yang intensif dalam bidang linguistik. Memiliki pengetahuan umum tentang wilayah yang akan diteliti, memiliki pengertian mengenai rakyat di daerah yang akan diteliti dari segi kehidupannya. Selain itu, harus mempunyai keterampilan khusus untuk berhubungan dengan semua orang dari semua lapisan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan mereka dan mampu menciptakan suasana humoris bila perhatian informan mulai berkurang. Wawancara harus dimulai topik demi topik. Peneliti dapat mulai dengan bidang semantik yang mana saja. Misalnya rumah tangga, permukiman, dan lain-lain. Peneliti harus mampu memperhatikan informan bilingual yang sering menimbulkan interferensi. Peneliti juga mencatat semua jawaban dengan cermat. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara adalah mencatat bunyi ujaran. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti harus menentukan metode yang digunakan untuk mencatat fonem dialek-dialek, baik gejala fonemis dan alofonis. Harus dicatat dengan cermat karena memiliki nilai historis maupun sinkronis. Pencatatan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan, pertama, penyusunan pada sistem fonemis yang memperlihatkan perbedaan secara regional. Yang kedua, memperlihatkan bahwa peta fonis dan fonemis memperlihatkan perbedaan pola regional. Ketiga, memperlihatkan bahwa data fonis merupakan prasyarat analisa fonemis dan memperlihatkan bahwa rentang fonis sebuah fonem tergantung dari satuan yang berdekatan dari sistem. Selanjutnya, persyaratan informan. Seorang informan harus mencerminkan kelompok sosialnya. Ciri-ciri seorang informan yang baik adalah cerdas, walaupun buta huruf, komunikatif tetapi jangan banyak berbicara, memiliki pengetahuan tentang topik yang ada dalam kuesioner, memiliki rasa sabar, perhatian tinggi, penutur asli, lalu hidup di daerah peneliti sepanjang hidupnya. Di samping itu harus dicatat pula usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Ciri umum bahasa informan seperti tempo bicara, artikulasi stabilitas dan fluktuasi ujaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peneliti juga harus mencatat. Selanjutnya adalah pemetaan dialek. Pemetaan dialek terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teknik pemetaan. Sebuah peta memiliki tanda-tanda sebagai simbol yang mendeskripsikan sesuatu. Seperti dalam peta dialek yang terlihat di gambar. Ada tanda X untuk kata lembu misalnya, dan Y untuk kata sapi. Lalu ada plus untuk petang, dan minus untuk sore. Lalu O untuk kata aku, dan U untuk kata saya. Kemudian, antara data tersebut ditarik garis yang membagi kedua kata atau bentuk tersebut. Atau dapat juga dibuat garis yang menghubungkan kata-kata atau bentuk yang sama yang disebut isoglos. Lalu ada isoglos dan batas dialek.
Hubungan antara dialek yang satu dengan yang lain terlihat seperti mata rantai, seperti yang terlihat pada gambar. Dialek A masih dimengerti oleh penutur dialek B, C, dan D, dan dialek C makin kurang dimengerti oleh dialek B, E, H, dan G. Tidak ada batasan yang jelas antara dialek-dialek, tetapi ada garis pengaruh yang semakin menipis. Heteroglos memisahkan dialek-dialek yang mempergunakan kata-kata yang sama, dalam artian memisahkan atau menghubungkan glos yang sama tetapi memiliki ciri fonologis yang berlainan, atau glosnya identik tetapi ciri suprasegmentalnya berbeda. Oleh sebab itu, sesudah diadakan pemetaan dengan menunjukkan perbedaan fonologis, morfologis, suprasegmental, dan sintaksis, sebuah batas dialek tercipta apabila garis-garis heteroglos atau isoglos berkumpul menjadi satu dan bergerak dalam satu arah yang sama. Garis-garis yang membentuk suatu berkas ini disebut berkas isoglos atau bundle of isoglos. Berkas ini tidak hanya mengumpulkan dialek, tetapi juga subdialek atau dialek yang kurang penting, yang pada akhirnya akan mengungkapkan struktur dialek seluruh wilayah bahasa. Dengan adanya berkas ini, dapat diadakan evaluasi yang memberikan petunjuk mengenal arah perkembangan dalam bermacam hal, seperti pengaruh budaya dan pemerintah. Selanjutnya adalah perubahan isoglos. Pada bagian pertama ada perpindahan sejumlah dialek. Saat dialek D, C, E, dan F berpindah keluar mata rantai, maka akan ada batas-batas yang tegas antara dialek A sampai B di satu pihak dengan G sampai H di pihak lain. Karena garis-garis isoglos atau heteroglos akan menjadi garis-garis yang sejajar dengan membentuk berkas isoglos. Dialek yang membentuk mata rantai pun berpindah tempat. Hal ini bisa terjadi akibat dari peperangan atau bencana alam dan lain-lain. Selanjutnya, pemukiman baru. Isoglos dapat juga berubah pada suatu tempat atau pemukiman baru dari sejumlah individu atau kelompok yang mendukung suatu kebudayaan atau suatu dialek. Di tempat yang baru ini, tiap kelompok pendukung sebuah dialek memilih pemukiman terpisah dari kelompok lain. Lalu faktor ketiga yang dapat mengubah garis-garis isoglos adalah adanya kesatuan administratif kenegaraan yang sangat kuat menjaga batas kenegaraan. Karena adanya kesatuan administratif yang kuat ini, dialek yang berada dalam batas wilayah negara akan menjadi lebih erat. Selain itu, dengan adanya kesatuan agama, perkawinan, karena faktor sungai, pegunungan, dan lautan, menambah faktor lain yang mendukung batasan dialek ini. Aspek historis geografi dialek. Geografi dialek awalnya merupakan produk linguistik komparatif, lalu berkembang menjadi cabang dari linguistik areal, yaitu di ilmu dialektologi. Geografi dialek merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah bahasa, terutama mengenai pencabangan bahasa-bahasa. Geografi dialek menghasilkan sesuatu hipotesa tentang daerah umum atau edge area hypothesis. Hipotesa ini mengatakan bahwa unsur yang tersebar dalam suatu daerah yang luas lebih tua usianya bila dibandingkan dengan unsur-unsur yang terbatas penyebarannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.